Silakan duduk. Shalom. Bersyukur yang belum pulang kampung, kita ketemuan ya. Sebagian sudah mudik ya, ada yang ikutan mudik gitu ya, karena sudah ikutan, mohon maaf lahir batin. Oke. Saya juga baru pulang ini ya, baunya masih bau Medan sana ya. Saya baru pulang kemarin dari Silangit ya, itu luar biasa delay. Karena mungkin driver pilot ya, pilotnya juga silaturahim dulu kayaknya paginya ya. Jadi puji Tuhan karena delay saya bisa naik-naik jalan-jalan dulu ya. Semua kebaikan untuk yang percaya kepadanya. Amin. Ya, karena kita percaya minggu lalu, wah kita udah diberkati Tuhan ya dengan khotbah yang luar biasa, God presence. Oke. Nah, kalau kemarin saya juga bersyukur bisa ke Siantar ya, itu Siantar tuh luar biasa. Panas gitu. Jadi di sana saya nggak pakai jas gitu ya, saya pakai batik pendek gitu ya. Tapi ketika melihat ada anak-anak di sekolah Alkitab gitu ya, yang mau belajar. Di sana tuh masih berlaku, bukan muhrim gitu ya, tempatnya beda, duduknya beda, handphone nggak boleh gitu ya, kecuali hari Sabtu. Wah itu luar biasa, masih ada zaman sekarang gitu ya. Dan ini saya melihat teman-teman GPDI luar biasa. Kemudian saya ke Bali G, ini melayani beberapa orang di sana, ada yang dari Samosir, ada yang dari Dolok Sanggul, ada yang dari macam-macam ya, dari Bali G sendiri, dari si Borong-Borong, ketemu beberapa orang gitu ya. Dan saya berbahagia ketemu salah seorang, ternyata yang setelah diskusi gitu ya, ada seorang pendeta di Dolok Sanggul, jemaatnya udah ribuan, sekian kali ibadah. Itu baru jemaat yang utamanya, belum yang di sekitar Dolok Sanggulnya. Dan saya bersyukur juga bisa makan daging kuda kedua kalinya gitu ya. Emang tahun kuda, benar-benar tahun ini ya. Saya makan kembali daging kuda. Teman-teman yang belum makan, pesan aja di Shopee gitu ya, pasti ada kayaknya. Nah, ini bersyukur, kenapa saya bersyukur saya bilang, ini bagi teman-teman muda gitu ya, karena ternyata pendeta itu pun ketika muda ternyata dia dimuridkan, dia bertobat, dia terima Tuhan, di GKKD juga gitu ya. Dia kuliah di Bandung, kemudian dia berjemaat di Kemah Daud Bandung. Saya kemana-mana keliling, entah masih di Kemah Daud, entah sudah diutus ke gereja lain, kebahagiaan saya adalah melihat bahwa ternyata apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Di sini ada yang diutus nanti ke Jerman, mungkin buka jemaat di Jerman gitu ya. Ada yang diutus kemanapun kita diutus, kita membawa terangnya Tuhan. Ya. Nggak ada kita pergi kemana, kita pensiun gitu ya, sepanjang kita sudah diberkati Tuhan, mengalami Tuhan. Nah ini yang kita mau bahas nih. Kalau minggu lalu kita sudah mengalami Tuhan, God presence gitu ya, dikupas habis luar biasa oleh pendeta kita. Yang dikit lagi PDT tapi nggak mau-mau gitu ya. Namanya disembunyikan di bawah ini. Itu luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23, ini ayat hafalan saya gitu ya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. I shall not want gitu ya. God is my shepherd. Dan Tuhan membawa aku ke padang yang berumput hijau. Air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar gitu ya, oleh karena namanya. Dan dikatakan juga sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dan dilanjutkan apa? Ada lanjutannya kan ya. Lanjutannya adalah domba itu yang di tengah-tengah serigala. Tuhan katakan apa? Penyertaan yang sempurna itu. Kita domba yang di tengah serigala, Tuhan katakan apa? Domba itu ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi sebelum itu Tuhan malah mengatakan kalau serigala itu mengelilingi domba-domba itu, Tuhan katakan apa? Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu janji Tuhan, bukan sekedar kita ada proteksi Tuhan, tapi juga ada kemenangan Tuhan. Ada, kita justru orang lain lagi mengalami hal-hal yang tidak baik, Tuhan katakan justru ada musuh di sekitar kita, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan Tuhan mengurapi kepalaku, domba itu diurapi kepalanya, dan pialaku penuh melimpah, artinya kemenangan demi kemenangan. Dan kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku. Nah, kalau baca Roma, kalau dilihat judulnya hari ini, Living Sacrifice gitu ya. Persembahan yang hidup. Itu bicara kalau dilihat Roma 1 sampai Roma 11, ya itu dikatakan kalau dikupas habis, itu benar-benar penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan katakan sekalipun kita masih berdosa gitu ya, Tuhan sudah mengampuni kita. Dan upah dosa adalah maut. Jadi mulai awal kita diselamatkan Tuhan, kita dipulihkan Tuhan, bahkan mengalami God presence dalam hidup kita. Kita mengalami Roma 1, 2, 3, sampai 11, kemurahan Tuhan. Sesuatu yang kita nggak mampu lakukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan berikan kepada kita. Makanya anak Tuhan kalau datang kepada Tuhan, kita bukan minta sesuatu, karena sudah cukup
Aku datang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Kita datang ke gereja bukan mencari kesembuhan. Kita datang ke gereja bukan mencari sesuatu daripada Allah. Karena itu semua sudah selesai. Di kayu salib, persembahan yang kudus, yang tak bercacat untuk hidup kita. Kita diselamatkan total. Kesembuhan ada di dalamnya, berkat ada di dalamnya. Nah, hari ini ketika sudah mengalami semua kebaikan Tuhan, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti Tuhan, ayat inilah yang harusnya jadi kehidupan kita, yaitu Roma 12. Roma 12 menceritakan apa? Roma 12 ayat 1 menceritakan karena itu, gitu ya. Karena apa? Karena itu. Nah, nanti kita lihat, tapi saya mau baca bahasa Inggrisnya dulu, gitu ya. Yang pertama, tapi sebelumnya ada yang dari John Stott katakan, sebelum ayat ini, ya. Si John Stott dikatakan di awal bahwa ternyata kekristenan itu bukan kegiatan sampingan, ya, bukan kita lagi main PS, kita main games, kita nonton Netflix gitu ya. Jadi lagi sampingan, lagi nggak kerja, lagi nggak kuliah, lagi nggak sekolah, kita mainkan itu, gitu ya. Jadi kekristenan bukan kegiatan sampingan. Ya. A Christian life is not a hobby, kata si John Stott. It's a total commitment. Setelah kita mengalami kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, sesuatu yang kita nggak patut terima, Roma 1 sampai Roma 11, kita mengalami yang ke-12, yaitu saatnya kita berserah total. Total komitmen. Nah, kekristenan kita bukan sekedar seperti itu, seperti hobi gitu ya. Tapi adalah total komitmen. Next slide. Dan luar biasanya katanya judul kita hari ini bukan lagi cuman sacrifice, tapi living sacrifice. Kalau lihat gambarnya tadi di judul yang tadi, gambarnya kita ada persembahan, ada domba gitu ya. Yes, dulu yang dipersembahkan adalah domba. Tapi di zaman kita sudah mengalami domba yang kudus itu, yang sekali untuk selamanya, yaitu Kristus yang sudah mati bagi kita. Nah, bagian kita apa? Sekarang itu ketika dibakar hidup-hidup, living killing bahasa Inggrisnya, ya. Mengalami dibunuh tapi hidup gitu, ya. Living sacrifice is not about dying once. Itu lebih enak. Kalau kita berserah kepada Tuhan, lagi habis bertobat, sungguh-sungguh berapi-api ke Tuhan, langsung Tuhan panggil gitu ya, pulang ke Bapak, udah gak ada tanggung jawab lagi. Tapi ketika kita bertobat kepada Tuhan, kita datang mengalami Tuhan, sampai hari ini kita masih hidup, jadinya living sacrifice itu bukan tentang mati seketika atau mati sekali, tetapi hidup kita setiap hari sepenuhnya bagi Tuhan. Living sacrifice is not about dying once, but living every day fully for God. Jadi lebih susah mana? Lebih susah saat ini gitu, tidak mudah gitu ya. Kalau dulu kalau disembelih, udah domba itu mati, dipersembahkan kepada Allah, selesai. Nah, kalau kita setiap hari ikut Tuhan bukan hobi. Ikut Tuhan bukan ketika kita lagi mau dapat berkat daripada Tuhan. Ikut Tuhan justru karena kita sudah dapat berkat daripada Tuhan. Ini bagian Tuhan. Bagian kita untuk hidup bagi Tuhan. Next slide. Nah, ini saya mau baca ya, dari bahasa Inggris. Saya mau baca dari MSG. Ya. So here what I want you to do. God's helping you. Take your everyday life, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God. As an offering, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Indonesianya sama-sama. 3, 2, 1. Jadi inilah yang aku ingin kamu lakukan. Dengan pertolongan Tuhan, ambillah kehidupanmu yang sehari-hari dan biasa. Tidurmu, makanmu, pekerjaanmu, dan aktivitas setiap hari. Lalu persembahkan semuanya itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Menerima dan merangkul apa yang Tuhan lakukan bagimu adalah hal terbaik yang dapat kamu lakukan baginya. Jadi apa yang kita persembahkan? Apa living sacrifice keseharian yang kita lakukan? Mulai dari kalau ayat MSG ini dengan praktikal dia mengatakan kehidupan kita sehari-hari. Artinya tidur kita. Jangan sampai kita juga tidurnya nggak jelas, tidurnya telat gitu ya selalu. Kadang-kadang telat masih mending, tapi jangan sampai tidur kita sering telat. Lama-lama badan kita sakit gitu ya. Atau tidur di atas jam 11 setiap hari. Itu juga bukan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi makan kita, ini juga perjuangan saya. Makan kita maunya hao sencimping semua gitu ya.
Wah di sana saya makannya luar biasa. Makanya kalau teman-teman Hagai kalau lagi ketemu, wah ini cheating day ya gitu ya. Artinya kalau saya 6 kali sesi setahun, 6 kali sesi saya cheating day semua itu. Karena makanannya luar biasa, segala macam daging ada di sana gitu ya. Tapi saya coba berusaha kurangi gula ya gitu ya. Kopinya nggak pakai gula, nasinya sedikit gitu ya. Kenapa? Karena dalam makan kita juga kita sedang menyembah Tuhan. Pekerjaan kita juga menyembah Tuhan. Sebagai pedagang, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, sebagai dosen, itu yang kita bawa kepada Tuhan. Nah kalau kita hidup nggak sungguh-sungguh, apakah kita nggak malu hidup kita yang setiap hari di altarnya Tuhan? Dan aktivitasmu setiap hari, sudahkah kita persembahkan kepada Tuhan? Termasuk studi kita yang mahasiswa. Apakah kita sudah yakin bahwa itu kita persembahkan bagi Allah yang hidup? Dan itu enggak hobi doang, mempersembahkan bagi Tuhan bukan hobi. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan adalah setiap hari. Nah ini enggak mudah. Saya juga tahu gitu ya, kita ada waktunya kita melayani Tuhan, ada waktunya kita bekerja bagi Tuhan, ada waktunya kita berhubungan intim baca firman Tuhan. Ada kalanya juga kita rekreasi gitu ya, tapi kebanyakan kadang-kadang saya juga rekreasinya gitu ya. Rekreasi kan gampang sekarang, tinggal Netflix, tinggal dracin, udah bagi saya itu udah hiburan gitu. Kalau keliling-keliling, puji Tuhan. Tapi ada kalanya kata Tuhan, ini bukan waktunya kamu leha-leha kebanyakan gitu. Ya. Puji Tuhan kalau di rumah keluarga bisa ngomelin saya semua itu. Ini kebanyakan dracinnya gitu ya. Saya dari dulu tuh kacamata kan saya udah bilang ya, kacamata itu karena kungfu gitu ya. Karena apa? Koping ho gitu ya. Jadi bukan karena rajin belajar Bapak Ibu, nggak usah diikutin ya kacamatanya ini. Tapi ini bisa menipu ya, wah kelihatannya pinter ya, kelihatannya doang Bapak Ibu ya. Kalau sekarang udah berubah zaman ya, bukan lagi stensilan ya, tapi dracin. Tontonannya luar biasa sekarang, kalau Netflix kan sejam, 2 jam, kalau ini sedetik berubah, filmnya dalam bentuk reels gitu ya. Akhirnya, ini apa nih namanya, jempol saya juga tergoda gitu ya. Anak-anak saya udah tahu nih kalau saya lagi mojok, nih ngapain gitu ya. Lagi nonton dracin gitu ya, pendeta juga butuh bertobat gitu, puji Tuhan. Untung saya bukan pendeta Pak Rudi, jadi masih aman gitu ya. Kalau ada pendeta nggak boleh kayaknya, udah hina dan nggak kudus itu. Apalagi kebanyakan gitu ya. Nah teman-teman, tapi saya tahu gitu ya, ada kalanya saya untuk hidup saya, tapi ada kalanya juga berkorban bagi Tuhan. Makanya ini anak-anak saya lagi jalan-jalan gitu ya, kemarin saya nggak diajak begitu. Karena saya harus melayani Tuhan di sana gitu ya, sekalipun panas-panas. Karena memang semua ada waktunya. Ada waktunya. Nah, teman-teman waktunya apa sekarang? Apa yang Tuhan kasih untuk kita persembahkan buat Tuhan? Apakah lagi gunting rambut? Kita sedang menyembah Tuhan. Jadi ketika mereka selesai digunting rambut, wah, dihias mukanya, ada kemilau terang Tuhan gitu kan, keren banget gitu ya. Karena kehidupan kita tuh memantulkan terang Tuhan dengan apapun yang kita hidupi. Saya kalau ke BCA, kalau ketemu Kamenda udah kayak ketemu hamba Tuhan di BCA memang. Dan memang hamba Tuhan begitu ya. Apalagi sekolah Alkitab lagi ya. Wah tuh saya geleng-geleng kepala loh. Udah ada anak lahir yang kecil terus jadi besar sekarang gitu ya. Udah besar. Terus kuliah lagi. Saya geleng-geleng kepala ya. Memang di atas langit ada langit gitu ya. Saya ajak kuliah lagi ngambil teologi belum berani gitu ya. Ternyata ibu ini yang luar biasa gitu ya. Saya tahu BCA itu sibuknya luar biasa karena SLA-nya tinggi. Di mana ada service level agreement-nya, SOP-nya, standarnya tinggi, pasti harus full, kerjaannya fokus. Tapi sempat kuliah, bagi saya cuma geleng-geleng luar biasa gitu ya. Nah teman-teman, kita lihat apa yang C.S. Lewis katakan, next slide. Ini sering banget saya kutip C.S. Lewis ya. Nah ini mukanya gitu ya. Saya baca bahasa Inggrisnya ya buat teman-teman. Christ says, give me all. I don't want so much of your time, and so much of your money, and so much of your work. I want you. Tuhan tidak minta sebagian hidup kita. Hanya sebagian waktu kita. Sebagian uang kita. Sebagian pekerjaan kita. Tuhan mau apa? Tuhan mau saya. Kenapa? Kalau Tuhan mau kita, semuanya udah pasti. Waktu kita udah pasti. Uang kita udah pasti. Pekerjaan kita udah pasti. Yang Tuhan inginkan kalau datang ke gereja bukan kantong kita untuk persembahan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis hidup kita mempersembahkan. Hidup kita semuanya bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita. Kenapa? Karena Roma 12 itu hadir karena ada
Roma 1-11 gitu ya. Dan Tuhan mau ingatkan kita kembali yang next slide. Inilah yang lagi kita alami. Saya ngambil dari PBTB 2. Ya. Ini ayat yang hafalan teman-teman semua. PBTB 2. Kita mau sama-sama baca ayat ini, kita mau menghidupi ayat ini selama seminggu ke depan, bahkan sampai Tuhan memanggil kita. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan katakan itu, lihat ada korban bakaran gitu ya. Ada api yang menyala. Dan memang Yesus adalah domba yang sempurna buat kita. Tapi Roma 12 mengatakan apa? Setelah ada anugerah yang tak terbandingkan itu, saatnya kita serahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi siapa korban yang ada di api itu? Itu ada saya dan teman-teman semua. Dan ini enggak cuma sekali, tapi apa? Setiap hari. Kalau bicara ayat karena itu mengacu kepada apa? Karena itu sekali lagi mengacu kepada mercy-nya Tuhan, kepada belas kasihan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Semua yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau ada sampai hari ini di Kemah Daud, saya yakin teman-teman bisa datang, bisa duduk di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kedahsyatan Tuhan. Masih bisa sehat, masih bisa duduk, masih bisa ketemu, itu kemurahan Tuhan. Diselamatkan Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan. Yang adalah Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita mengalami dalam keseharian kita. Bukan hanya lewat doang gitu ya. Tapi kita berjumpa dengan Tuhan. Dan karena itu, karena kita sudah mengalami semuanya itu. Tuhan katakan apa? Oleh kemurahan Allah, saudara-saudara brethren. Oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, I urge you. Supaya kamu mempersembahkan tubuh. Kenapa Tuhan katakan tubuh, enggak dikatakan hidup? Karena yang kita bisa lihat adalah tubuh. Siapa yang bisa ngelihat jiwa teman-teman? Siapa yang bisa ngelihat roh teman-teman? Yang bisa dilihat adalah tubuh teman-teman. Evidence yang kelihatan. Ya. Kalau kita benar-benar antusias ikut Tuhan, antusias ikut ibadah hari ini misalnya, kita pasti nggak telat. Yang kelihatan kesungguhan hati kita kan nggak kelihatan. Tapi nggak telat kita kan yang kelihatan. Kesungguhan hidup kita berkenan kepada Tuhan, habis-habisan mati-matian berapi-api bagi Tuhan. Yang kelihatan kan ketika bekerja kita in time atau enggak. Bukan sekedar on time, tapi in time. Ya, 10 menit sebelum kita udah hadir gitu ya. Itu yang kelihatan. Makanya Tuhan katakan tubuh kita, karena yang kelihatan gitu ya. Menyala-nyalanya di hati kita nggak kelihatan gitu ya. Kalau nggak ada physically yang kelihatan, ada evidence. Tapi sekali lagi jangan dibalik, karena yang kelihatan bisa pura-pura gitu ya. Nah jadi nggak bisa dibulak-balik gitu. Tapi kalau yang di dalam sudah dan sedang dibakar oleh Tuhan, pasti kelihatan secara fisik. Yang apa? Yang kudus kata Tuhan. Yang kudus itu apa? Yang dipisahkan dari dunia ini. Yang lain kerjanya setengah-setengah, yang lain nggak bayar pajak, kita bayar pajak. Sekalipun korteks bikin sakit kepala, tetap kita ikutin gitu kan. Ya. Aturannya banyak macam-macam gitu ya. Sekarang beli emas nggak semudah dulu gitu ya. Semua harus lapor gitu kan. Semua banyak gitu yang kita harus lakukan. Tapi kita dipisahkan, artinya kita dispesialkan. Dan kalau dispesialkan kan firman Tuhan juga mengatakan Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita melangkah bersama Tuhan gitu ya. Kata Kak Rudi minggu lalu saya ingat banget gitu ya. Jangan Kristen itu login dan log out gitu. Nah ini living sacrifice nggak bisa. Hari Minggu kita login, hari Senin sampai Sabtu kita log out. Nggak bisa gitu. Harus apa? Setiap hari kita login. Karena nggak mungkin kita bisa mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan kalau kita nggak dalam hadirat Tuhan. Karena akan diterkam langsung. Biarpun iblis nggak punya gigi lagi. Seperti singa mengaum-ngaum, giginya udah ompong. Tapi kita bisa diemut-emut dan ditelen gitu. Ditelen gitu ya. Puji Tuhan teman-teman ikut IG ya kalau di sini ya, intimate gitu ya, intimate group gitu. Supaya ada teman kita yang ngebantuin kita ya, supaya nggak ditelen sama iblis. Jadi yang hidup, yang kudus dan yang berkenan.
Setiap hari kita tanya perkenanan Tuhan. Dan kita minta perkenanan Tuhan dan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Apa artinya yang berkenan kepada Tuhan? Yang berkenan adalah apa yang kita lakukan adalah kehendaknya Tuhan. Bukan take profit for me, apa yang bisa untung buat saya, bisa cuan buat saya, tapi apa yang bisa cuan buat kerajaan Tuhan. Apa yang bisa menguntungkan kerajaan Tuhan. Dan dikatakan di situ, itu adalah ibadahmu sejati. Itu adalah true worship, gitu ya. Apa itu ibadah yang sejati? Next slide, saya baca bahasa Inggrisnya. Saya ambil bahasa Inggrisnya kembali dari AMP ya. Roma 12 ayat 1 AMP. Nanti teman-teman baca bahasa Indonesianya ya. Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, bukan mercy, bukan cuma satu, tapi kemurahan Tuhan yang begitu banyak, mercies. Belas kasihan Tuhan yang begitu banyak, ya, karena melimpah-limpah. To present your bodies, ya, tubuh kita sama bahasa Inggris juga, karena kita sama-sama dari bahasa asli ngambilnya, ya. Dedicating all of yourselves, set apart, dipisahkan, kudus, as a living sacrifice, holy and well pleasing to God, which is your rational, nah menarik nih, logical, intelligent act of worship. Bahasa Indonesia sama-sama yuk. 3, 2, 1. Karena itu aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dengan menyerahkan seluruh dirimu dan hidup yang dikhususkan baginya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang rasional, logik dan penuh pengertian. Maksudnya apa gitu ya? Kita lihat bahasa aslinya, next slide. Ibadah yang sejati bahasa aslinya adalah logikos lateria. Logikos lateria, artinya apa? Ibadah itu rasional. Ibadah itu bukan di atas akal. Bukan nggak masuk akal. Mungkin di atas akal, karena Allah yang kita sembah di atas akal. Tapi nggak mungkin nggak masuk akal. Masuk akal kita, masuk pemahaman kita. Ya. Yang rasional, masuk akal, bisa dipahami. Respon logis terhadap kasih karunia. Ini masuk akal sekali. Maksudnya apa? Artinya, nah, justru tidak masuk akal kalau kita menerima anugerah yang besar, ketika kita masih berdosa pun Tuhan mengasihi kita, tapi hidup kita setengah-setengah bagi Tuhan. Tidak masuk akal kalau Tuhan sudah 100% membeli kita dengan lunas. 100% kita dibeli lunas oleh Tuhan kalau kita hidupnya setengah-setengah dalam menyembah Tuhan. Takkan pernah kubawa selain yang terbaik kepada Tuhan. Mudah tidak. Saya pun berkali-kali bisa jatuh gitu ya. Tidak memberikan yang terbaik. Tapi hari ini kita diingatkan, saya diingatkan. Ibadah yang masuk akal itu ibadah apa? Yang karena kita tahu, karena begitu besar kasih Allah bagi saya. Yang menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi saya. Saya nggak mau hidup saya setengah-setengah bagi Tuhan. Yang paham katakan amin. Jadi kesimpulan yang kita mau bawa pulang ada 3 hal. Next slide. Yang kita mau bawa pulang sebelum kita berdoa. Ada 3 hal yang kita mau bawa pulang. Pertama, serahkan hidup kita secara utuh. Seluruh hidup kita. Apa itu seluruh? Semuanya. Apa itu semuanya? Segalanya. Apa itu segalanya? Seluruhnya. Semuanya. Makan kita, tidur kita, ucapan kita, pekerjaan kita. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Marah kita, egois kita. Nyebelinnya kita. Gitu ya. Semua. Ya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar itu yang tadi nggak berkenan itu dibakar. Ya, dibakar ya. Dibakar, biar emas itu muncul, biar bau harum itu muncul. Jadi pertama serahkan hidup kita totalitas. Yang kedua, kita identifikasi area mana yang kita belum dialtarkan. Mana area hidup kita yang belum kita bawa kepada altar Tuhan. Kepada, kalau itu zaman dulu itu batu yang nanti akan api Tuhan membakarnya itu, gitu ya. Serahkan area hidup kita yang masih belum diserahkan. Mari kita ingat-ingat apa yang kita belum serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau jadi kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan itu gak mungkin terjadi kalau tidak ada yang ketiga, hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mulai hari ini dan selamanya. Dan kita sudah. Ya, karena Tuhan katakan, oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah, ya, kita tuh segala sesuatu sudah diberikan kepada kita untuk kita hidup saleh. Itu sudah diberikan dan mari kita hidup dipimpin
oleh Roh Kudus dalam keseharian kita. Serahkan utuh, identifikasi yang mana yang belum, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada God presence in every day of our life. Sehingga kesimpulan ini yang kita mau baca sama-sama. Kesimpulan ini kita mau baca sama-sama. Ini yang saya dapatkan ketika menyiapkan, inilah destininya setiap kita. Inilah harapan Tuhan buat hidup kita. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dunia tidak melihat Yesus secara langsung. Tetapi setiap hari mereka membaca hidup kita sebagai gambarannya. Dunia nggak bisa lihat Yesus secara langsung. Ya, kita lebaran, kita mengucapkan selamat. Mohon maaf lahir batin gitu ya. Kasih kita yang tulus maupun agamanya apapun gitu ya. Mereka nggak ngelihat Yesus secara langsung, tapi mereka membaca hidup kita, membaca Yesus dalam hidup kita. Kita menampilkan Yesus dalam keseharian kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tilik hati kita, apakah saya sudah menjadi gambaran Tuhan yang hidup. Terima kasih.